Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam bab mengenal diri. Bila pada bagian sebelumnya kita sudah dapat informasi mendasar, pengetahuan mendasar tentang nafs atau diri, badan atau jasmani, dan roh, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba menambahkan penjelasan sehingga diharapkan dapat memberi pemahaman yang makin mendalam tentang diri. Baik, sebagaimana kita maklumi bahwa diri adalah unsur atau bagian dari insan yang membawa sifat hidup. Sifat hidup ini oleh Allah SWT dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai ujian bagi manusia dalam mengharungi kehidupan. Untuk memastikan manusia itu dapat selamat mengharungi ujian, maka Allah dampingi dengan ditiupkannya ruh, di mana ruh ini mengandung watak yang penuh dengan keimanan kepada Allah SWT, penuh dengan ilmu pengetahuan, memahami tentang kitab. Kemudian juga Allah jadikan ruh itu sebagai cahaya, petunjuk kepada manusia, bagi manusia kepada jalan siratal mustaqim, yaitu siratilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalan menuju Allah SWT, pencipta dan pemilik langit dan bumi. Keberadaan diri di dalam badan adalah memenuhi badan, meskipun di awal pembentukannya dia hanya merupakan secercah atau secuil makhluk yang hidup. Begitu dia masuk ke dalam badan sesuai dengan perkembangan badan, maka nyawa atau diri itu memenuhi sekujur tubuh manusia. Berbentuklah dia seperti badan itu sendiri. Dan sehingga dapat kita rasakan di ujung jari, di ujung kaki, di ujung kepala ada rasa sakit segala macam yang secara nyata pada anatomi manusia dapat kita lihat berupa kepala sampai kaki. Di bagian dalamnya ada saraf, sistem peredaran darah, pernapasan, kemudian pembuangan, pencernaan. Semua sistem-sistem tersebut hanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sepanjang diri berada di dalam badan. Nah, ketika sampai pada waktunya diri ditarik dari badan atau dicabut oleh Allah SWT melalui malaikatnya, maka tinggallah badan seperti sedia kala, tidak hidup, mati. Menjadilah ia bernama mayat dan dikembalikan kepada asalnya tanah. Sehingga setiap manusia, terutama muslim, kalau sudah meninggal maka disebutlah badan yang ditinggalkan itu adalah mayat. Kemana si pemilik badan atau diri? Dia berpindah ke alam barzah. Siapa yang berpindah ke alam barzah adalah diri yang bernama. Sebagai misal Sabarudin meninggal, maka badannya disebut dengan mayat, sedangkan Sabarudinnya pergi meninggalkan mayat tersebut ke alam barzah. Demikian tambahan informasi, semoga ini dapat menambah pemahaman bagi teman-teman, sanak saudara yang berminat untuk mengenal diri. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf.
salah, hilaf, dan dosa kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.